361 kembali ke bintang Changlan. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Apa? Luo Feng terkejut saat dia berputar mengamati sekelilingnya. Gemuruh. Hampir seolah-olah daratan dan langit terkoyak, sebuah kapal semesta yang sangat besar tiba-tiba muncul di udara. Pada saat yang sama bagian bawah kapal secara otomatis terbelah dan sejumlah besar penjelajah berbaju besi berseragam hitam bergegas keluar, terbang ke bawah, membentuk 12 tim dan bergegas turun seperti angin kencang. Juga, sinar laser terus-menerus ditembakkan ke arah yang berbeda pada faksi Gunung Tiga Kapak, menyebabkan kekacauan. Blokir mereka, bunuh mereka, itu orang-orang Gunung Naga Hitam. Bunuh. Raungan kemarahan bergema dari dalam faksi Gunung Tiga Kapak. Meskipun mereka kehilangan ribuan, 80.000 orang yang tersisa masih mereka yang selamat melalui perjuangan dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, bahkan dengan kekacauan gila dari serangan diam-diam, mereka dengan cepat mendapatkan kembali ketenangan mereka. Di tengah udara, di dalam ruang kendali kapal alam semesta, Pangeran ke-9 Brolin dengan dingin berdiri di papan kendali, melalui simulator eksternal, dia dengan jelas mengamati kejadian di bawah. Setelah serangan 3 cabang pertama dari meriam D6, bersama dengan 12 senjata laser yang berulang kali ditembakkan, terutama dengan 2.000 tentara elit yang membentuk 12 tim dan dengan ganas menyerbu pasukan yang bingung, pasukan 80.000 orang dari Gunung Tiga Kapak bergegas untuk berkumpul dan bertahan melawan serangan itu. Namun, mendekati 80.000 orang mereka dipisahkan dan dibubarkan. Dan ke-12 kelompok elit itu gagah berani, mereka bahkan memiliki senjata laser. Mencari harta karun dari ke-12 orang itu, tentu saja efisiensi mereka tinggi. Keberhasilan nomor 1, keberhasilan nomor 8, keberhasilan nomor 9, keberhasilan nomor 6. Pesan mulai berdatangan, tim elit dengan cepat mengumpulkan komputer kuantum atau cincin penyimpanan dan segera kembali. Serangan mendadak secepat kilat ini berlangsung tidak lebih dari 3 menit, ke-12 tim itu dengan cepat kembali ke kapal alam semesta dan kapal itu melaju kencang dan menghilang ke langit. Pasukan Gunung Tiga Kapak semua mendongak dan menyaksikan kapal itu pergi, meraung dengan marah. Di antara kerumunan, Luo Feng dan timnya juga dipenuhi dengan amarah. Untunglah kau memiliki tanaman rambat kontak awan sebagai perlindungan, jika tidak. Pangeran ke-9 Brolin itu benar-benar sampah, bajingan, sampah. Dewa Petir sangat marah. Hampir, ekspresi Hong juga jelek. Brolin itu, benar-benar kejam. Luo Feng dapat dengan jelas mencium bau darah yang menyengat di udara, juga melihat ke tanah-tanah yang jauh di mana baju besi, sepatu bot, helm, dipenuhi dengan daging cincang, tulang, dan darah dalam jumlah besar yang membekukan tulang. Di antara mereka ada sejumlah besar mayat dari tim elit Pangeran ke-9 sendiri. Jangan terlalu banyak berpikir, saat ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Luo Feng menggeram pelan. Kita harus menanggungnya terlebih dahulu dan mengikuti pasukan itu keluar, itu yang terpenting. Benar, Hong dan Dewa Petir juga dipenuhi amarah, tetapi mereka hanya bisa menahannya. Pasukan Gunung Tiga Kapak dengan cepat mendapatkan kembali disiplin dan ketertiban, jelas kehilangan beberapa ribu tidak berdampak banyak, namun Luo Feng masih memiliki sedikit ketakutan, jika tembakan tadi menembus otaknya. Jika itu manusia normal, mereka pasti akan mati. Namun inti kehidupannya tersimpan di dalam dunia internalnya. Bahkan jika kepalanya tertusuk, itu masih bisa tumbuh kembali. Jika itu terjadi dan jika aku ditemukan bahkan oleh pasukan Gunung Tiga Kapak. Aku, Luo Feng, memiliki kemampuan untuk bertahan hidup bahkan setelah otakku hancur berkeping-keping. Itu pasti akan menimbulkan kecurigaan mereka. Bahkan level semesta, penguasa domain, penguasa sektor di bintang Changlan semuanya akan penasaran. Luo Feng paling takut akan hal itu. Di dalam kapal semesta, kami memperoleh 7 komputer kuantum dan 8 item penyimpanan. Wajah Pangeran ke-9 Brolin tampak terbungkus lapisan es dingin, menatap komputer kuantum dan barang-barang penyimpanan di tanah, berkata dengan sungguh-sungguh, apakah ini efisiensi Anda? Yang mulia, dari 12 orang yang ditembak oleh senjata laser, 11 orang tewas, ada 1 yang tidak. Dan ketika kami pergi untuk mengambil komputer kuantum, orang-orang di samping mayat-mayat itu juga mengambil beberapa di antaranya. Oleh karena itu, kami hanya memperoleh 7 komputer dan 8 barang penyimpanan. Itu saja bukan hal yang mudah. Seorang pengawal berbicara. Brolin meliriknya. Pengawal itu menggigil, tidak berani berbicara.
Di masa depan, jika Anda tidak melakukan pekerjaan dengan baik, jangan mencari alasan, mengerti? Brolin menatap pengawal itu. Mengerti. Pengawal itu berlutut dengan satu kaki. Satu orang tidak mati, siapa itu? Tanya Brolin. Target nomor 12. Pengawal itu menjawab. Brolin mengerutkan alisnya, saya ingat dia. Itu Pang yang sama dengan kapal alam semesta. Kalian semua boleh pergi. Brolin berkata dengan sungguh-sungguh. 8 orang itu segera mundur. Hanya Brolin yang tersisa di ruang kendali, setelah itu dia berjongkok dan mulai memeriksa setiap perangkat beserta barang-barang penyimpanan. 6 harta karun. Brolin tampaknya tidak peduli, dengan hati-hati memeriksa komputer kuantum. Tidak, kami tidak menemukan data kode sandi. Komputer-komputer ini, tidak ada satupun yang digunakan untuk menukar kode sandi kristal warisan. Ekspresi Brolin berubah pucat, panik dalam hati sebelum mengamuk dan menghentakkan kaki dengan keras, menghancurkan setiap komputer kuantum. Bintang Changlan. Di gedung pencakar langit yang sangat tinggi yang menjulang di langit, dua penguasa sektor puncak Jiang Tianchen dan Hargrey duduk saling berhadapan. Hargrey, aku berpegang pada apa yang kukatakan, jika kau menginginkan kode sandi terakhir, maka kau harus menyetujui 9 syaratku, tidak boleh kurang satupun. Jiang Tianchen berkata dengan tenang. Kau memang kejam. Hargrey menyipitkan matanya. Keduanya saling menatap. Aku setuju dengan syaratmu. Hargrey menarik napas dalam-dalam. Hahaha. Jiang Tianchen berdiri, wajahnya penuh senyum. Hargrey, senang sekali bekerja denganmu. Senang sekali. Hargrey berdiri, tersenyum tipis. Namun, senyum Jiang Tianchen penuh dan lebar. Jangan terlalu enggan. Kau menginginkan bola kristal warisan, jadi tidak banyak yang bisa kuminta dari ini. Bibir Jiang Tianchen melengkung membentuk senyum, juga, seorang prajuritku di dunia dalam dunia menukar kode sandi dan memiliki komputer kuantum. Aku sudah memerintahkannya sejak lama untuk menghancurkannya sepenuhnya. Prajurit itu sendiri, aku juga telah mengirim orang untuk membunuhnya. Oleh karena itu, apapun yang kau lakukan di dunia dalam dunia, kau tidak akan pernah mendapatkan kode sandi terakhir. Ekspresi Hargrey berubah pucat, sebelum ia berhasil tersenyum, hormat. Sama, Jiang Tianchen tersenyum, siapkan apa yang kau butuhkan, saat waktunya tiba, aku akan memberikan kode sandi kepadamu. Apapun yang kau inginkan, aku butuh waktu sebulan untuk mempersiapkannya. Kata Hargrey, aku tidak terburu-buru sama sekali, kapanpun kau telah menyiapkan semua yang kau butuhkan, aku akan memberikan kode sandi kepadamu. Jiang Tianchen tertawa, Hargrey, kalau begitu aku pergi dulu. Aku tidak akan mengantarmu keluar, kata Hargrey. Puff, sedikit sensasi energi guntur tertinggal di aula besar, Jiang Tianchen yang awalnya berdiri di sana menghilang. Hargrey berjalan menuju jendela besar di sampingnya, dari ketinggian lebih dari 8.000 meter di atas langit, dia melihat ke bawah ke arah kota kuno, tatapannya tajam dan dingin, berkata dengan lembut, Jiang Tianchen, kamu telah mendapatkan cukup banyak kali ini, lain kali, aku pasti akan membuatmu membayar lebih dari sekarang. Ekspresi Hargrey jahat, pertukaran ini telah membuatnya kehilangan hampir seluruh kekayaannya untuk dirampas oleh Jiang Tianchen. Melolong, Hargrey meraung marah. Puff, udara dingin bertiup dan Hargrey juga menghilang dari aula besar. Setelah beberapa saat, pintu aula besar akhirnya terbuka dan dua pelayan masuk, bertukar pandang, pintu terkunci dan jendela terkunci. Kemana mereka pergi? Setelah terbang selama sekitar 7 hari, mereka akhirnya mencapai pintu keluar, tiba di lembah angin dan guntur di dunia guntur. Setelah itu, setelah sekitar 7 hari terbang di dunia petir, pasukan Gunung Tiga Kapak akhirnya mencapai pintu keluar menuju bintang Changlan. Satu-satunya hal adalah, pintu keluar ini tidak sebesar lubang hitam di lembah angin dan petir, yang memungkinkan sekitar 100 orang lewat pada satu waktu sementara yang ini hanya memungkinkan beberapa orang pada satu waktu. Semua penjelajah berubah menjadi sinar cahaya dan terus bergerak maju. Pintu keluar ini terlalu kecil, dengan begitu banyak orang, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dewa petir melayang ke atas, melihat ke depan. Meskipun kecepatan penjelajah sangat cepat, akan memakan waktu sekitar 1 jam bagi kita untuk sampai di sana. Luo Feng menghitung dan berbicara, bahkan jika 10 orang lewat per detik, butuh waktu sekitar 1 jam bagi 30.000 orang lebih, untuk sampai ke pusat kelompok, yang merupakan tempat mereka berada.
Kita akhirnya akan keluar. Hong tersenyum sambil mendesah, perjalanan ini memang misterius. Ya memang, Luo Feng tersenyum. Mereka awalnya datang untuk mengambil bagian dalam ujian pelatihan, siapa yang mengira bahwa mereka akan menemukan dunia di dalam dunia dan semua orang segera melupakan ujian, melemparkan diri mereka ke dunia di dalam dunia untuk berjudi. Dunia di dalam dunia ini mewakili kekayaan yang sangat besar. Jelas berjudi adalah pilihan yang tepat, hadiah Luo Feng sangat besar. Dalam hal kekayaan, itu sebanding dengan seorang penguasa sektor. Tentu saja, mereka masih tidak dapat dibandingkan dengan puncak penguasa sektor seperti penguasa sektor petir kabu, Jiang Tianchen atau Hargrave. Kekuatan, tanaman merambat kontak awan juga memperoleh terobosan besar. Kita memiliki cukup banyak kekayaan, namun, perbedaan antara kekuatan dan kekayaan kita sangat besar. Dewa petir bergumam, kita harus meningkatkan kekuatan kita saat kita kembali. Ya, Luo Feng mengangguk. Selama menunggu, dengan sejumlah besar penjelajah terbang dan keluar, akhirnya tiba giliran mereka. Ayo pergi, serang. Luo Feng, Hong, Dewa Petir dan Aogu berubah menjadi 4 sinar cahaya dan dengan cepat memasuki air terjun cahaya. Bintang Changlan, kota kuno. Sebuah jalur dibuat khusus di dinding botol, memungkinkan sejumlah besar penjelajah yang keluar dari dunia petir untuk terbang melewatinya. So, penjelajah yang tak terhitung jumlahnya terus terbang keluar. Semua penjelajah harap berkumpul di depan. Siapapun yang mencoba melarikan diri akan dibunuh. Jika kamu tidak mendengarkan perintah, kamu akan dibunuh. Di tengah udara, level semesta dari kekuatan yang berbeda melayang di atas, kadang-kadang ada penguasa domain. Para prajurit yang kuat ini menatap dingin pada sekelompok penyintas yang beruntung dari pasukan penjelajah. Suara perintah yang marah bergema di telinga setiap penjelajah, menyebabkan pasukan tetap tertib dan tidak berani terbang sembarangan. Saudara ketiga, lihat ke sana. Di antara pasukan yang besar, Dewa Petir berkata dengan terkejut. Luo Feng menoleh ke tempat Dewa Petir sedang melihat, di kejauhan melayang di antara para prajurit yang kuat, ada seorang yang mengenakan pasukan hijau tua, telinganya runcing, Nuolan San yang tampak dingin. Nuolan San merasakan bahwa seseorang sedang melihat dan dia pun menoleh untuk melihat, dengan mudah menemukan Luo Feng di antara kelompok itu. Luo Feng menghitung dan berkata, bahkan jika 10 orang lewat per detik, butuh waktu sekitar 1 jam bagi 30.000 orang lebih, untuk sampai ke pusat kelompok, yang merupakan tempat mereka berada. Kita akhirnya akan keluar. Hong tersenyum sambil mendesah, perjalanan ini memang misterius. Ya, memang, Luo Feng tersenyum. Mereka awalnya datang untuk mengikuti ujian pelatihan, siapa yang mengira bahwa mereka akan menemukan dunia di dalam dunia dan semua orang segera melupakan ujian, melemparkan diri mereka ke dunia di dalam dunia untuk berjudi. Dunia di dalam dunia ini mewakili kekayaan yang sangat besar. Jelas berjudi adalah pilihan yang tepat, hadiah Luo Feng sangat besar. Dalam hal kekayaan, itu sebanding dengan penguasa sektor. Tentu saja, mereka masih tidak dapat dibandingkan dengan puncak penguasa sektor seperti penguasa sektor Guntur Kabu, Jiang Tianchen atau Hargrave. Dalam hal kekuatan, tanaman merambat kontak awan juga memperoleh terobosan besar. Kita memiliki sedikit kekayaan, namun, perbedaan antara kekuatan dan kekayaan kita sangat besar. Dewa Guntur bergumam, kita harus meningkatkan kekuatan kita saat kita kembali. Ya, Luo Feng mengangguk. Selama menunggu, dengan sejumlah besar penjelajah terbang dan keluar, akhirnya tiba giliran mereka. Ayo pergi, serang. Luo Feng, Hong, Dewa Petir, dan Aogu berubah menjadi 4 sinar cahaya dan dengan cepat memasuki air terjun cahaya. Bintang Changlan, kota kuno. Sebuah jalur dibuat khusus di dinding botol, memungkinkan sejumlah besar penjelajah yang keluar dari dunia petir untuk terbang melewatinya. So, penjelajah yang tak terhitung jumlahnya terus terbang keluar. Semua penjelajah harap berkumpul di depan. Siapapun yang mencoba melarikan diri akan dibunuh. Jika kalian tidak mendengarkan perintah, kalian akan dibunuh. Di tengah udara, level semesta dari berbagai kekuatan melayang di atas, terkadang ada penguasa domain. Para prajurit kuat ini menatap dingin ke arah sekelompok penyintas yang beruntung dari pasukan penjelajah. Suara perintah yang marah bergema di telinga setiap penjelajah, menyebabkan pasukan tetap tertib dan tidak berani terbang sembarangan. Kakak ketiga, lihat ke sana. Di antara pasukan yang besar, Dewa Petir berkata dengan terkejut.
Luo Feng menoleh ke arah Dewa Petir yang sedang memandang. Di kejauhan, di antara para prajurit perkasa, ada satu orang berpakaian tentara hijau tua, telinganya lancip, Nuolan San yang berwajah dingin. Nuolan San merasakan bahwa ada seseorang yang sedang memandanginya, lalu menoleh untuk melihat, dan dengan mudah menemukan Luo Feng di antara kelompok itu. Luo Feng menghitung dan berkata, bahkan jika 10 orang lewat per detik, butuh waktu sekitar 1 jam bagi 30.000 orang lebih, untuk sampai ke pusat kelompok, yang merupakan tempat mereka berada. Kita akhirnya akan keluar. Hong tersenyum sambil mendesah, perjalanan ini memang misterius. Ya, memang, Luo Feng tersenyum. Mereka awalnya datang untuk mengikuti ujian pelatihan, siapa yang mengira bahwa mereka akan menemukan dunia di dalam dunia dan semua orang segera melupakan ujian, melemparkan diri mereka ke dunia di dalam dunia untuk berjudi. Dunia di dalam, dunia ini mewakili kekayaan yang sangat besar. Jelas berjudi adalah pilihan yang tepat, hadiah Luo Feng sangat besar. Dalam hal kekayaan, itu sebanding dengan penguasa sektor. Tentu saja, mereka masih tidak dapat dibandingkan dengan puncak penguasa sektor seperti penguasa sektor Guntur Kabu, Jiang Tianchen atau Hargrey. Dalam hal kekuatan, tanaman merambat kontak awan juga memperoleh terobosan besar. Kita memiliki sedikit kekayaan, namun, perbedaan antara kekuatan dan kekayaan kita sangat besar. Dewa Guntur bergumam, kita harus meningkatkan kekuatan kita saat kita kembali. Ya, Luo Feng mengangguk. Selama menunggu, dengan sejumlah besar penjelajah terbang dan keluar, akhirnya tiba giliran mereka. Ayo pergi, serang. Luo Feng, Hong, Dewa Petir, dan Aogu berubah menjadi 4 sinar cahaya dan dengan cepat memasuki air terjun cahaya. Bintang Changlan, kota kuno. Sebuah jalur dibuat khusus di dinding botol, memungkinkan sejumlah besar penjelajah yang keluar dari dunia petir untuk terbang melewatinya. Penjelajah yang tak terhitung jumlahnya terus terbang keluar. Semua penjelajah harap berkumpul di depan. Siapapun yang mencoba melarikan diri akan dibunuh. Jika kalian tidak mendengarkan perintah, kalian akan dibunuh. Di tengah udara, level semesta dari berbagai kekuatan melayang di atas, terkadang ada penguasa domain. Para prajurit kuat ini menatap dingin ke arah sekelompok penyintas yang beruntung dari pasukan penjelajah. Suara perintah yang marah bergema di telinga setiap penjelajah, menyebabkan pasukan tetap tertib dan tidak berani terbang sembarangan. Kakak ketiga, lihat ke sana. Di antara pasukan yang besar, Dewa Petir berkata dengan terkejut. Luo Feng menoleh ke arah Dewa Petir yang sedang memandang. Di kejauhan, di antara para prajurit perkasa, ada satu orang berpakaian tentara hijau tua, telinganya lancip, Nuolan San yang berwajah dingin. Nuolan San merasakan bahwa ada seseorang yang sedang memandanginya, lalu menoleh untuk melihat, dan dengan mudah menemukan Luo Feng di antara kelompok itu. Siapa yang mengira bahwa mereka akan menemukan dunia di dalam dunia dan semua orang segera melupakan ujian, melemparkan diri mereka ke dunia di dalam dunia untuk berjudi. Dunia di dalam dunia ini mewakili kekayaan yang sangat besar. Jelas berjudi adalah pilihan yang tepat, hadiah Luo Feng sangat besar. Dalam hal kekayaan, itu sebanding dengan penguasa sektor. Tentu saja, mereka masih tidak dapat dibandingkan dengan puncak penguasa sektor seperti penguasa sektor Guntur Kabu, Jiang Tianchen atau Hargrey. Dalam hal kekuatan, tanaman merambat kontak awan juga memperoleh terobosan besar. Kami memiliki sedikit kekayaan, namun, perbedaan antara kekuatan dan kekayaan kami sangat besar. Dewa Guntur bergumam, kita harus meningkatkan kekuatan kita ketika kita kembali. Ya, Luo Feng mengangguk. Selama menunggu, dengan sejumlah besar penjelajah terbang dan keluar, akhirnya tiba giliran mereka. Ayo pergi, serang. Luo Feng, Hong, Dewa Petir, dan Aogu berubah menjadi 4 sinar cahaya dan dengan cepat memasuki air terjun cahaya. Bintang Changlan, kota kuno. Sebuah jalur dibuat khusus di dinding botol, memungkinkan sejumlah besar penjelajah yang keluar dari dunia petir untuk terbang melewatinya. Penjelajah yang tak terhitung jumlahnya terus terbang keluar. Semua penjelajah harap berkumpul di depan. Siapapun yang mencoba melarikan diri akan dibunuh. Jika Anda tidak mendengarkan perintah, Anda akan dibunuh. Di tengah udara, level semesta dari kekuatan yang berbeda melayang di atas, kadang-kadang ada penguasa domain. Para prajurit yang kuat ini menatap dingin ke arah sekelompok penyintas yang beruntung dari pasukan penjelajah.
Suara perintah yang marah bergema di telinga setiap penjelajah, menyebabkan pasukan tetap tertib dan tidak berani terbang sembarangan. Kakak ketiga, lihat ke sana. Di antara pasukan yang besar, Dewa Petir berkata dengan terkejut. Luo Feng menoleh ke tempat Dewa Petir tengah memandang. Di kejauhan melayang di antara para prajurit perkasa, ada satu orang berpakaian tentara hijau tua, telinganya lancip, Nuolan San yang berwajah dingin. Nuolan San merasakan bahwa ada seseorang yang tengah memperhatikannya, lalu menoleh untuk melihat, dan dengan mudah menemukan Luo Feng di antara kelompok itu. Siapa yang mengira bahwa mereka akan menemukan dunia di dalam dunia dan semua orang segera melupakan ujian, melemparkan diri mereka ke dunia di dalam dunia untuk berjudi. Dunia di dalam dunia ini mewakili kekayaan yang sangat besar. Jelas berjudi adalah pilihan yang tepat, hadiah Luo Feng sangat besar. Dalam hal kekayaan, itu sebanding dengan penguasa sektor. Tentu saja, mereka masih tidak dapat dibandingkan dengan puncak penguasa sektor seperti penguasa sektor Guntur Kabu, Jiang Tianchen atau Hargrey. Dalam hal kekuatan, tanaman merambat kontak awan juga memperoleh terobosan besar. Kami memiliki sedikit kekayaan, namun, perbedaan antara kekuatan dan kekayaan kami sangat besar. Dewa Guntur bergumam, kita harus meningkatkan kekuatan kita ketika kita kembali. Ya, Luo Feng mengangguk. Selama menunggu, dengan sejumlah besar penjelajah terbang dan keluar, akhirnya tiba giliran mereka. Ayo pergi, serang. Luo Feng, Hong, Dewa Petir, dan Aogu berubah menjadi 4 sinar cahaya dan dengan cepat memasuki air terjun cahaya. Bintang Changlan, Kota Kuno. Sebuah jalur dibuat khusus di dinding botol, memungkinkan sejumlah besar penjelajah yang keluar dari dunia petir untuk terbang melewatinya. Penjelajah yang tak terhitung jumlahnya terus terbang keluar. Semua penjelajah harap berkumpul di depan. Siapapun yang mencoba melarikan diri akan dibunuh. Jika Anda tidak mendengarkan perintah, Anda akan dibunuh. Di tengah udara, level semesta dari kekuatan yang berbeda melayang di atas, kadang-kadang ada penguasa domain. Para prajurit yang kuat ini menatap dingin ke arah sekelompok penyintas yang beruntung dari pasukan penjelajah. Suara perintah yang marah bergema di telinga setiap penjelajah, menyebabkan pasukan tetap tertib dan tidak berani terbang sembarangan. Kakak ketiga, lihat ke sana. Di antara pasukan yang besar, Dewa Petir berkata dengan terkejut. Luo Feng menoleh ke tempat Dewa Petir tengah memandang. Di kejauhan melayang di antara para prajurit perkasa, ada satu orang berpakaian tentara hijau tua, telinganya lancip, Nuolan San yang berwajah dingin. Nuolan San merasakan bahwa ada seseorang yang tengah memperhatikannya, lalu menoleh untuk melihat, dan dengan mudah menemukan Luo Feng di antara kelompok itu. Dengan sejumlah besar penjelajah terbang dan keluar, akhirnya tiba giliran mereka. Ayo pergi, serang. Luo Feng, Hong, Dewa Petir dan Aogu berubah menjadi 4 sinar cahaya dan dengan cepat memasuki air terjun cahaya. Bintang Changlan, Kota Kuno. Sebuah jalur dibuat khusus di dinding botol, memungkinkan sejumlah besar penjelajah yang keluar dari dunia petir untuk terbang melewatinya. Penjelajah yang tak terhitung jumlahnya terus terbang keluar. Semua penjelajah harap berkumpul di depan. Siapapun yang mencoba melarikan diri akan dibunuh. Jika kalian tidak mendengarkan perintah, kalian akan dibunuh. Di tengah udara, level semesta dari kekuatan yang berbeda melayang di atas, kadang-kadang ada penguasa domain. Para prajurit yang kuat ini menatap dingin ke arah sekelompok penyintas yang beruntung dari pasukan penjelajah. Suara perintah yang marah bergema di telinga setiap penjelajah, menyebabkan pasukan tetap tertib dan tidak berani terbang sembarangan. Kakak ketiga, lihat ke sana. Di antara pasukan yang besar, Dewa Petir berkata dengan terkejut. Luo Feng menoleh ke tempat Dewa Petir sedang melihat. Di kejauhan yang mengambang di antara para prajurit perkasa itu, adalah satu orang berpakaian tentara hijau tua, telinganya lancip, Nuolan San yang berwajah dingin. Nuolan San merasakan bahwa ada seseorang yang sedang memperhatikannya, lalu menoleh untuk melihat, dan dengan mudah menemukan Luo Feng di antara kelompok itu. Dengan sejumlah besar penjelajah terbang dan keluar, akhirnya tiba giliran mereka. Ayo pergi, serang. Luo Feng, Hong, Dewa Petir dan Aogu berubah menjadi 4 sinar cahaya dan dengan cepat memasuki air terjun cahaya. Bintang Changlan, Kota Kuno. Sebuah jalur dibuat khusus di dinding botol, memungkinkan sejumlah besar penjelajah yang keluar dari dunia petir untuk terbang melewatinya. Penjelajah yang tak terhitung jumlahnya terus terbang keluar.
Semua penjelajah harap berkumpul di depan. Siapapun yang mencoba melarikan diri akan dibunuh. Jika kalian tidak mendengarkan perintah, kalian akan dibunuh. Di tengah udara, level semesta dari kekuatan yang berbeda melayang di atas, kadang-kadang ada penguasa domain. Para prajurit yang kuat ini menatap dingin ke arah sekelompok penyintas yang beruntung dari pasukan penjelajah. Suara perintah yang marah bergema di telinga setiap penjelajah, menyebabkan pasukan tetap tertib dan tidak berani terbang sembarangan. Kakak ketiga, lihat ke sana. Di antara pasukan yang besar, Dewa Petir berkata dengan terkejut. Luo Feng menoleh ke tempat Dewa Petir sedang melihat, di kejauhan yang mengambang di antara para prajurit perkasa itu, adalah satu orang berpakaian tentara hijau tua, telinganya lancip, Nuolan San yang berwajah dingin. Nuolan San merasakan bahwa ada seseorang yang sedang memperhatikannya, lalu menoleh untuk melihat, dan dengan mudah menemukan Luo Feng di antara kelompok itu. Tidak bagus. Ekspresi Luo Feng berubah. Awalnya bertugas mengatur disiplin pasukan, saat dia melihat Luo Feng, mata Nuolan San berbinar dan dia langsung bergegas menghampiri. Sungguh beruntung, aku benar-benar bertemu dengan bajingan ini, bertemu dengannya di dunia nyata, aku akan menyelesaikan ini sekarang karena telah menyinggung perasaanku. Dengan statusku, siapa yang akan menghentikanku? Nuolan San sangat yakin, di alam semesta yang luas, memang seperti ini, posisi tingkat alam semesta puluhan juta kali lebih tinggi daripada tingkat bintang. Menerobos tingkat alam semesta adalah langkah maju yang besar. Tingkat alam semesta membunuh tingkat bintang memang seperti membunuh semut. Dan Nuolan San bersiap untuk membunuh semut Luo Feng itu. Di tanah datar kota kuno di dalam bintang Changlan, pasukan Gunung Tiga Kapak terbang turun dan bersiap untuk berkumpul. Dan Nuolan San yang jauh terus menuju ke pusat pasukan. Ini adalah pasukan Gunung Tiga Kapak. Nuolan San, apa yang dilakukan orang sepertimu dari gedung 100 harimau di sini, apa yang kau inginkan? Energi roh yang kuat dan ganas segera terpancar ke seluruh pasukan yang berjumlah 70.000 orang, menyebabkan pasukan penjelajah yang besar itu berbalik dan melihat. Dalam sekejap mereka semua melihat siluet manusia di kejauhan bergegas mendekat. Nuolan San, itu Nuolan San, orang-orang gedung 100 harimau. Untuk apa seseorang dari gedung 100 harimau terbang ke sini? Pasukan penjelajah segera mulai berdiskusi. Dengan 70.000 orang mengawasinya, Nuolan San yang terbang di atasnya tiba-tiba berhenti, ekspresinya jelek, memarahi diam-diam. Luo Feng itu benar-benar punya nyali, hanya umpan meriam tingkat bintang dan dia benar-benar berani mentransmisikan melalui energi genetik kemana-mana, itu terlalu sombong. Di dalam pasukan, satu prajurit kecil, menyiarkan dengan cukup keras agar semua orang bisa mendengarnya. Satu teori, biasanya, prajurit tidak berani berteriak sekeras itu. Namun Nuolan San bahkan tidak tahu. Luo Feng bukanlah prajurit dari organisasi Gunung Tiga Kapak. Nuolan San, berhenti. Apa yang kau lakukan di sini? Segera 5 manajer serupa lainnya terbang mendekat. Kelima orang ini milik organisasi Gunung Tiga Kapak dan berada di tingkat alam semesta. Kelima orang itu semuanya memiliki ekspresi yang buruk. Para penjelajah ini, banyak dari mereka membawa serta harta karun dari dunia dalam dunia. Para penguasa sektor dan penguasa domain tidak datang untuk mengambilnya. Nuolan San, kamu, seseorang dari gedung 100 harimau benar-benar berani datang menerobos masuk ke pasukan kita. Apakah kamu berpikir untuk mencuri harta karun itu? Dia adalah level alam semesta, tentu saja dia tidak seberani itu. Kelima level alam semesta itu mengamuk di dalam. 5 tuan, Nuolan San tersenyum. Nuolan San, kamu ingin menerobos masuk ke pasukan kita. Kelima orang itu menatapnya. Tidak, sama sekali tidak. Nuolan San berkata, aku hanyalah satu level alam semesta, jumlah orang di bintang Changlan yang lebih kuat dariku berkisar antara ribuan hingga puluhan ribu. Dengan adanya penguasa domain dan sektor di sini, aku bahkan tidak berani memiliki pikiran seperti itu. Aku baru saja melihat musuh pribadi, aku tidak menyangka akan melihatnya hari ini, oleh karena itu aku berpikir untuk menyelesaikannya sekarang. Oh, kelima tingkat alam semesta mengangguk. Siapa musuhmu? Di antara kelima orang itu, seorang pria jangkung dan kekar dengan rambut seperti baja berbicara. Dia bernama Luo Feng, dia hanyalah seorang prajurit kecil di pasukan itu. Nuolan San berbicara, prajurit kecil, kelima orang itu bertukar pandang. 5 tuan, memberiku satu prajurit kecil itu seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Nuolan San tidak berani main-main,
Lagi pula ada banyak tingkat alam semesta dan penguasa domain lain di sekitar yang menjaga disiplin. Jika dia berani menerobos masuk, bahkan jika organisasi lain tidak melakukan apapun, gedung 100 harimau miliknya sendiri akan secara pribadi menghadapinya. Harta karun yang diperoleh oleh pasukan penjelajah belum diambil oleh penguasa sektor dan domain. Pada saat ini, tidak ada satupun prajurit yang dapat diserahkan kepadamu. Kelima tingkatan alam semesta semuanya tenang dan jelas dengan peraturan mereka. Ekspresi Nuolan San menjadi semakin buruk. Nuolan San, saat ini tingkatan alam semesta dan penguasa domain lainnya sedang melihat ke atas, saya pikir kamu harus pergi sekarang. Kelima orang itu berkata sambil menatapnya. Nuolan San menggigit dan berbalik untuk pergi tanpa mengatakan apapun. Di antara pasukan, Luo Feng memperhatikan saat Nuolan San yang jauh, setelah ditahan oleh 5 tingkatan alam semesta berbalik dan pergi dengan getir. Nuolan San, kita harus mencari kesempatan untuk mengalahkannya sekali dan untuk selamanya. Luo Feng berpikir dalam hati. Nuolan San ini, kita pasti harus membunuhnya. Ekspresi Hong tampak berat, ia berkata, jika tidak, dengan keluarga Nuolan San-nya yang mengincar harta karun di bumi, bumi kita tidak akan pernah menemukan kedamaian. Bagaimana kalau kita meminta Tuan Mingyu untuk bertindak? Dewa petir menatap Luo Feng dan Hong. Mata Luo Feng berbinar. Benar, mereka akan bertemu Mingyu sebentar lagi, dan ia adalah tentara bayaran bintang 2 alam semesta, yang sangat kuat bahkan di antara para penguasa domain. Penguasa domain Mingyu, jika ia bersedia, itu akan mudah. Bagaimanapun, seiring dengan naiknya level, semakin sulit untuk menembusnya. Pada saat yang sama, perbedaan kekuatan akan semakin gila. Ketika kita memberikan harta karun kita kepada Mingyu nanti, kita dapat meminta bantuannya, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Luo Feng mengangguk. Luo Feng, harta karun apa yang siap kau berikan kepada Mingyu? Dewa petir berkata, benar, Luo Feng, apa pendapatmu tentang masalah ini? Hong memandang Luo Feng, karena sebagian besar sumbangan dilakukan oleh Luo Feng selama pertukaran harta karun ini. Keduanya memutuskan untuk membiarkan Luo Feng memutuskan. Senjata energi genetik tingkat 5 yang bagus. Luo Feng berkata, hanya satu. Hong dan Dewa Petir menatapnya. Benar, satu saja sudah cukup. Yang ini, dari segi harga, bahkan dengan seluruh kekayaan Lord Mingyu, dia masih akan kesulitan membeli ini. Luo Feng, dengan bimbingan Babata, sangat jelas tentang senjata apa dan harganya. Meskipun harga pertukaran batu guntur untuk senjata ini tidak jauh lebih tinggi daripada roda api, senjata terburuk yang mereka miliki. Namun, dari segi harga, harganya puluhan kali lebih tinggi. Mingyu, seorang penguasa domain, bahkan jika dia kuat di antara para penguasa domain, mungkin tidak akan mampu membelinya bahkan dengan seluruh kekayaannya. Waktu berlalu, para penjelajah yang selamat dari Gunung Tiga Kapak ditempatkan di tanah datar kota kuno. Beberapa orang kuat mulai terbang, membawa serta anak buah mereka. Seiring berjalannya waktu, jumlah pasukan secara bertahap berkurang, 70.000, 60.000, 50.000, 40.000. Luo Feng, haha, akhirnya aku menemukan kalian berempat. Ini benar-benar acara yang menggembirakan, haha. Tawar yang itu bergema, Mingyu yang tinggi dan tegap melayang di udara. Tim Luo Feng yang beranggotakan 4 orang dengan 200 orang lainnya terbang menuju Mingyu. Tuan, ke-200 penjelajah itu sedikit membungkuk. Tim Luo Feng yang beranggotakan 4 orang berdiri bersama dan membungkuk dengan hormat juga. Tuan Mingyu, baiklah, mari kita pergi ke vilaku dan beristirahat. Mingyu membawa kelompok Luo Feng bersama dengan 200 petualang lainnya dan segera pergi. Sekitar 20 km dari tanah datar, di luar kota kuno. Sebuah penthouse departemen store tua, Nuolan San sedang melihat tanah datar melalui jendela. Saat dia melihat Luo Feng pergi bersama Mingyu, ekspresinya berubah drastis, tidak bagus. Aku tidak menyangka Luo Feng benar-benar berada di bawah seseorang seperti Tuan Mingyu, dan dari kelihatannya, Mingyu juga memperlakukannya dengan baik. Membunuhnya, akan sulit. Nuolan San dengan keras menghancurkan bambu di sampingnya. Cici, bambu itu hancur berkeping-keping. Sebuah bangunan yang elegan, sebuah villa yang indah di atas tanah berumput, 200 penjelajah telah lama dikirim. Luo Feng dan timnya yang beranggotakan 4 orang duduk bersama Mingyu di sekitar sebuah meja. Dibawa oleh Mingyu, Luo Feng agak kecewa, setelah menunggu di sana begitu lama,
mereka tidak pernah bertemu dengan satu pun penguasa sektor. Semua penguasa sektor mengirim orang untuk membawa pasukan penjelajah, tidak ada satupun dari mereka yang datang secara pribadi. Ngomong-ngomong, perjalanan ini memang disayangkan. Aku mengirim seorang prajurit bernama Bendy yang benar-benar menerobos ke tingkat alam semesta untuk memberiku sebuah harta karun. Namun meskipun ia mendapatkan harta karun dengan harga termurah, itu tetaplah harta karun yang mahal. Mingyu menggelengkan kepalanya dan mendesah, siapa yang mengira di tengah jalan ia akan bertemu dengan pasukan pangeran ke-9 dan harta karunnya diambil darinya. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir saling bertukar pandang. Tuan Mingyu ini memang tidak beruntung. Jadi, berapa penghasilanmu dari dunia ini di dalam dunia? Mingyu menatap mereka. Kami bertukar untuk satu harta karun. Luo Feng tersenyum sambil menatap Mingyu. Mata Mingyu menajam, langsung berbinar saat ia menatap mereka. Harta karun apa? Mingyu cemas dan penuh harap. Pikiran Luo Feng bergerak dan tiba-tiba sebuah pedang lebar sepanjang 3 meter melayang di udara. Di permukaannya terdapat ukiran yang sangat rumit. Ukiran aneh itu memancarkan aura yang membuat jantung orang berdebar. Ruang di sekitarnya tampak bergetar. Aura yang sangat besar dan kuat membuat wajah Luo Feng dan timnya menjadi pucat. Tuan Mingyu, ini adalah senjata energi genetik level 5, pisau pemotong udara. Kata Luo Feng, bagus, bagus, bagus. Mata Mingyu menyala dengan intens, menatap tajam ke arah pisau pemotong udara. Harta karun, dibandingkan dengan harta karun yang diperoleh bawahannya Bendy, itu bahkan lebih berharga. Pisau pemotong udara ini adalah senjata yang sangat mahal. Lagi pula di antara senjata level 3, kelas tertinggi harganya beberapa ratus miliar, yang terendah harganya 1 miliar dolar naga hitam, perbedaannya 100 kali lipat. Satu teori, perbedaan harga untuk senjata energi genetik level 5 bahkan lebih gila lagi. Roda api itu termasuk kelas terendah, sedangkan pisau pemotong udara ini sebenarnya mendekati kelas atas. Satu saja sudah cukup untuk mendapatkan beberapa puluh roda api. Luo Feng, hadiahmu ini sungguh besar. Ekspresi Mingyu tampak rumit, menatap Luo Feng dan timnya. Apakah kau tahu harga hadiahmu ini? Harga yang sangat mahal. Luo Feng tersenyum, itu harga yang bahkan tidak dapat kita bayangkan, aku hanya tahu itu. Benar, sangat mahal, bahkan semua kekayaanku tidak mendekati harganya. Mingyu menatap Luo Feng, sudah kubilang sebelumnya, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Katakan, ada permintaan, aku ingin membunuh seseorang, kata Luo Feng. Membunuh seseorang? Apa kekuatannya? Level penguasa domain apa? Mingyu mengerutkan alisnya. Level alam semesta 9, kata Luo Feng. Haha, Mingyu tertawa, level alam semesta 9. Baginya, itu terlalu mudah. Membunuh 10 dari mereka masih jauh di bawah pisau pemotong udara yang kau berikan padaku. Bagaimana dengan ini? Mingyu berpikir sejenak, aku akan memberikan sepertiga wilayahku padamu. Tidak, itu mungkin mengundang masalah dan orang-orang untuk mengawasimu. Oke, aku akan memberikan 100.000 planet kehidupan, mulai hari ini, kepadamu untuk memiliki setengah hak, setengah lainnya tetap bersamaku. Namun kau dapat mengatur semua urusan normal, pendapatan dari planet-planet, para prajurit, aku tidak peduli. Mengenai uang tunai, Mingyu memikirkannya, ukiran aneh itu memancarkan aura yang membuat jantung orang berdebar, ruang di sekitarnya tampak bergetar. Aura yang sangat besar dan kuat, membuat wajah Luo Feng dan timnya menjadi pucat. Tuan Mingyu, ini adalah senjata energi genetik tingkat 5, pisau pemotong udara. Luo Feng berkata, bagus, bagus, bagus. Mata Mingyu menyala dengan intens, menatap tajam ke arah pisau pemotong udara. Harta karun, dibandingkan dengan harta karun yang diperoleh bawahannya Bendy, itu bahkan lebih berharga. Pisau pemotong udara ini adalah senjata yang sangat mahal. Lagi pula di antara senjata tingkat 3, kelas tertinggi harganya beberapa ratus miliar, yang terendah harganya 1 miliar dolar naga hitam, perbedaannya 100 kali lipat. Satu teori, perbedaan harga untuk senjata energi genetik tingkat 5 bahkan lebih gila. Roda api itu termasuk kelas terendah, sedangkan pisau pemotong udara ini sebenarnya mendekati kelas atas. Hanya satu saja sudah cukup untuk mendapatkan beberapa puluh roda api. Luo Feng, hadiahmu ini sungguh besar. Ekspresi Mingyu tampak rumit, menatap Luo Feng dan timnya, apakah kalian tahu berapa harga hadiah kalian ini? Harga yang sangat mahal.
Luo Feng tersenyum, itu harga yang bahkan tidak dapat kita bayangkan, hanya aku yang tahu. Benar, sangat mahal, bahkan semua kekayaanku tidak dapat mendekati harganya. Mingyu menatap Luo Feng, sudah kubilang sebelumnya, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Katakan, apapun permintaanmu. Aku ingin membunuh seseorang, kata Luo Feng. Membunuh seseorang, apa kekuatannya? Tingkat penguasa domain apa? Mingyu mengerutkan alisnya. Tingkat alam semesta 9, kata Luo Feng. Haha, Mingyu tertawa, tingkat alam semesta 9. Baginya, itu terlalu mudah. Membunuh 10 dari mereka masih jauh di bawah pisau pemotong udara yang kau berikan padaku. Bagaimana dengan ini? Mingyu berpikir sejenak, aku akan memberikan sepertiga wilayahku kepadamu. Tidak, itu mungkin akan mengundang masalah dan orang-orang untuk mengawasimu. Baiklah, mulai hari ini, aku akan memberikan 100.000 planet kehidupan kepadamu untuk memiliki setengah hak, setengah lainnya tetap bersamaku. Namun, kamu dapat mengatur semua urusan normal, pendapatan dari planet-planet, para prajurit, aku tidak peduli. Mengenai uang tunai, Mingyu memikirkannya, ukiran aneh itu memancarkan aura yang membuat jantung orang berdebar, ruang di sekitarnya tampak bergetar. Aura yang sangat besar dan kuat, membuat wajah Luo Feng dan timnya menjadi pucat. Tuan Mingyu, ini adalah senjata energi genetik tingkat 5, pisau pemotong udara. Luo Feng berkata, bagus, bagus, bagus. Mata Mingyu menyala dengan intens, menatap tajam ke arah pisau pemotong udara. Harta karun, dibandingkan dengan harta karun yang diperoleh bawahannya Bendi, itu bahkan lebih berharga. Pisau pemotong udara ini, adalah senjata yang sangat mahal. Lagi pula di antara senjata tingkat 3, kelas tertinggi harganya beberapa ratus miliar, yang terendah harganya 1 miliar dolar naga hitam, perbedaannya 100 kali lipat. Satu teori, perbedaan harga untuk senjata energi genetik tingkat 5 bahkan lebih gila. Roda api itu termasuk kelas terendah, sedangkan pisau pemotong udara ini sebenarnya mendekati kelas atas. Hanya satu saja sudah cukup untuk mendapatkan beberapa puluh roda api. Luo Feng, hadiahmu ini sungguh besar. Ekspresi Mingyu tampak rumit, menatap Luo Feng dan timnya, apakah kalian tahu berapa harga hadiah kalian ini? Harga yang sangat mahal. Luo Feng tersenyum, itu harga yang bahkan tidak dapat kita bayangkan, hanya aku yang tahu. Benar, sangat mahal. Bahkan semua kekayaanku tidak dapat mendekati harganya. Mingyu menatap Luo Feng, sudah kubilang sebelumnya, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Katakan, apapun permintaanmu. Aku ingin membunuh seseorang, kata Luo Feng. Membunuh seseorang, apa kekuatannya? Tingkat penguasa domain apa? Mingyu mengerutkan alisnya. Tingkat alam semesta 9, kata Luo Feng. Haha, Mingyu tertawa, tingkat alam semesta 9. Baginya, itu terlalu mudah. Membunuh 10 dari mereka masih jauh di bawah pisau pemotong udara yang kau berikan padaku. Bagaimana dengan ini? Mingyu berpikir sejenak, aku akan memberikan sepertiga wilayahku kepadamu. Tidak, itu mungkin akan mengundang masalah dan orang-orang untuk mengawasimu. Baiklah, mulai hari ini, aku akan memberikan 100.000 planet kehidupan kepadamu untuk memiliki setengah hak, setengah lainnya tetap bersamaku. Namun, kamu dapat mengatur semua urusan normal, pendapatan dari planet-planet, para prajurit, aku tidak peduli. Mengenai uang tunai, Mingyu memikirkannya, perbedaan 100 kali lipat. Satu teori, perbedaan harga untuk senjata energi genetik level 5 bahkan lebih gila lagi. Roda api itu termasuk kelas terendah, sedangkan pisau pemotong udara ini sebenarnya mendekati kelas atas. Satu saja sudah cukup untuk mendapatkan beberapa puluh roda api. Luo Feng, hadiahmu ini sungguh besar. Ekspresi Mingyu rumit, menatap Luo Feng dan timnya, apakah kau tahu harga hadiahmu ini? Harga yang sangat mahal. Luo Feng tersenyum, itu harga yang bahkan tidak dapat kita bayangkan, aku hanya tahu itu. Benar, sangat mahal, bahkan semua kekayaanku, bersama-sama tidak mendekati harganya. Mingyu menatap Luo Feng, sudah kubilang sebelumnya, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Katakan, ada permintaan, aku ingin membunuh seseorang, kata Luo Feng. Membunuh seseorang, apa kekuatannya? Level penguasa domain apa? Mingyu mengerutkan alisnya. Level alam semesta 9, kata Luo Feng. Haha, Mingyu tertawa, level alam semesta 9.
Baginya, itu terlalu mudah. Membunuh 10 dari mereka masih jauh di bawah pisau pemotong udara yang kau berikan padaku. Bagaimana dengan ini? Mingyu berpikir sejenak, aku akan memberikan sepertiga wilayahku padamu. Tidak, itu mungkin mengundang masalah dan orang-orang untuk mengawasimu. Oke, aku akan memberikan 100.000 planet kehidupan, mulai hari ini, kepadamu untuk memiliki setengah hak, setengah lainnya tetap bersamaku. Namun kau dapat mengatur semua urusan normal, pendapatan dari planet-planet, para prajurit, aku tidak peduli. Mengenai uang tunai, Mingyu memikirkannya, perbedaan 100 kali lipat. Satu teori, perbedaan harga untuk senjata energi genetik level 5 bahkan lebih gila lagi. Roda api itu termasuk kelas terendah, sedangkan pisau pemotong udara ini sebenarnya mendekati kelas atas. Satu saja sudah cukup untuk mendapatkan beberapa puluh roda api. Luo Feng, hadiahmu ini sungguh besar. Ekspresi Mingyu rumit, menatap Luo Feng dan timnya, apakah kau tahu harga hadiahmu ini? Harga yang sangat mahal. Luo Feng tersenyum, itu harga yang bahkan tidak dapat kita bayangkan, aku hanya tahu itu. Benar, sangat mahal, bahkan semua kekayaanku bersama-sama tidak mendekati harganya. Mingyu menatap Luo Feng, sudah kubilang sebelumnya, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Katakan, ada permintaan, aku ingin membunuh seseorang, kata Luo Feng. Membunuh seseorang, apa kekuatannya? Level penguasa domain apa? Mingyu mengerutkan alisnya. Level alam semesta 9, kata Luo Feng. Haha, Mingyu tertawa, level alam semesta 9. Baginya, itu terlalu mudah. Membunuh 10 dari mereka masih jauh di bawah pisau pemotong udara yang kau berikan padaku. Bagaimana dengan ini? Mingyu berpikir sejenak, aku akan memberikan sepertiga wilayahku padamu. Tidak, itu mungkin mengundang masalah dan orang-orang untuk mengawasimu. Oke, aku akan memberikan 100.000 planet kehidupan, mulai hari ini, kepadamu untuk memiliki setengah hak, setengah lainnya tetap bersamaku. Namun kau dapat mengatur semua urusan normal, pendapatan dari planet-planet, para prajurit, aku tidak peduli. Mengenai uang tunai, Mingyu memikirkannya, 1.000 planet kehidupan, mulai hari ini, setengah hak ada padamu, setengah lainnya tetap bersamaku. Namun, kamu dapat mengatur semua urusan normal, pendapatan dari planet-planet, para prajurit, aku tidak peduli. Soal uang tunai, Mingyu memikirkannya, 1.000 planet kehidupan, mulai hari ini, setengah hak ada padamu, setengah lainnya tetap bersamaku. Namun, kamu dapat mengatur semua urusan normal, pendapatan dari planet-planet, para prajurit, aku tidak peduli. Soal uang tunai, Mingyu memikirkannya, Tuan Mingyu. Luo Feng berkata, aku hanya seorang bintang, memiliki begitu banyak harta dan uang tidak ada gunanya. Mingyu menatap Luo Feng, wajah kaku itu menampakkan senyum. Luo Feng, terlalu banyak kekayaan dan harta, memang tidak bisa kau gunakan sekarang. Namun, aku sebagai tuan tanah, bagaimana aku bisa menerima niat baikmu seperti ini? Terlebih lagi memiliki sedikit harta dan menjadi pemimpin planet-planet ini memiliki keuntungan. Bagaimana dengan harta yang lebih sedikit, 10.000 planet kehidupan? Hanya 100 planet kehidupan. Luo Feng mengangguk. Memiliki lebih banyak planet sebagai harta tidak terlalu berguna bagi Luo Feng. Mendapatkan 100 planet sebagai miliknya adalah hal yang biasa. Baiklah, kalau begitu 100 planet, dengan 100 planet kehidupan sebagai harta, itu tidak akan terlalu menarik perhatian di alam semesta, kau tidak akan mendapatkan perhatian dari kekuatan yang lebih besar. Mingyu tersenyum, soal uang, aku benar-benar tidak punya banyak uang sekarang, jauh dari harga pisau pemotong udara ini. Tuan Mingyu, berikan saja apa saja. Kami bertiga bersaudara sudah mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Luo Feng sangat jelas bahwa ia tidak boleh terlalu serakah. Kalau tidak, saat ia mendapatkan satu sisi buruk dari orang lain, itu akan berarti masalah. Terlebih lagi, ia telah memperoleh banyak harta kali ini, pisau pemotong udara ini sendiri bahkan tidak 1/10 dari harta lainnya yang digabungkan, itu tidak berarti banyak. Berikan aku nomor rekeningmu, kata Mingyu. Ya, Luo Feng memberitahunya nomor rekening Bank Galaksi Alam Semesta miliknya. Cek, Bank Galaksi Alam Semesta. Kau juga punya uang. Mingyu tersenyum, pada saat yang sama mengirimkan sebagian kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual dan terlibat dalam prosedur transfer. Luo Feng, Hong,
dan Dewa Petir diam-diam menebak berapa banyak yang akan ditransfer Tuan Mingyu ini. Luo Feng, kau telah menerima surel, kata Babata. Buka. Luo Feng segera menutup matanya, kesadarannya memasuki jaringan alam semesta virtual dan mempersilakan Babata membuka surat itu. Itu adalah pemberitahuan dari Bank Galaksi Alam Semesta. Pelanggan yang terhormat, apa kabar? Akun Anda bersama kami baru saja menerima transfer 20 miliar dolar alam semesta. Karena akun Anda telah mencapai margin 10 miliar dolar alam semesta, akun Anda secara otomatis naik ke akun bintang 2. Anda juga akan secara otomatis menjadi klien bintang 2 yang terhormat. Sebagai klien bintang, Anda akan menerima beberapa hak istimewa khusus. Di bagian bawah surat itu, ada daftar hak istimewa khusus dan penjelasannya. Bank Galaksi Alam Semesta. Surat yang sangat sederhana, namun itu benar-benar mengejutkan Luo Feng. Kembali ke jadi rockstar, Luo Feng sudah tahu arti dari akun bintang 1. Dan saat itu dua tentara bayaran alam semesta hanya klien bintang 1. Jelas bisa menjadi klien bintang 1 sendirian adalah hal yang sangat sulit untuk dicapai. Jadi, sekali seseorang menabung 10 miliar dolar alam semesta, dia otomatis menjadi klien bintang 2. 10 miliar dolar alam semesta, 1 dolar alam semesta setara dengan sekitar 3.300 dolar Ganwu, 10 miliar dolar alam semesta, setara dengan sekitar 33 triliun dolar Ganwu. Kisaran harga satu planet biasanya 1 triliun dolar naga hitam, atau 700 juta dolar Ganwu. Itu berarti 10 miliar dolar alam semesta mendekati sekitar 50.000 planet kehidupan. Dengan pemikiran itu, Luo Feng terkejut, penguasa domain Mingyu baru saja memberinya uang tunai yang setara dengan puluhan ribu planet kehidupan. Bagi para penguasa domain, bahkan itu adalah jumlah yang sangat besar di dalam villa. Penguasa Mingyu, Luo Feng berdiri, duduk. Mingyu melambaikan tangannya ke bawah, Luo Feng tiba-tiba merasakan energi tak berbentuk menekan bahunya, dia bahkan tidak bisa menahannya, membiarkan dirinya duduk kembali. Jangan pikir aku sudah memberimu banyak. Mingyu menggelengkan kepalanya, matanya memancarkan tawa dan niat baik. Aku tidak memberimu banyak sama sekali. Jika kau memberikan sesuatu seperti roda api, maka apa yang telah kuberikan akan dianggap banyak. Namun, kau memberiku pisau pemotong udara, jika aku memberimu terlalu sedikit, aku akan merasa bersalah, dan aku akan merasa berutang padamu, itu akan memengaruhi latihanku. Puff, ruang di sekitar sedikit bergetar. Luo Feng, Hong, Dewa Petir dan Aogo semuanya terkejut. Orang lain tiba-tiba muncul di dalam villa yang sunyi, seorang pria jangkung dan kurus yang tampak dingin dengan dua tanduk di dahinya. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin, matanya menatap ke atas, sepertinya daratan dan langit semuanya berada dalam bidang penglihatannya. Tuan Jenderal, Mingyu berdiri dan membungkuk dengan hormat, pada saat yang sama berkomunikasi dengan kelompok Luo Feng. Ini adalah salah satu penguasa sektor dari Gunung Tiga Kapak. Penguasa sektor, Luo Feng, Hong, Dewa Petir, dan Ao Gu segera membungkuk. Penguasa sektor, mereka belum pernah melihat sendiri penguasa sektor yang masih hidup. Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik sekilas ke arah penguasa sektor, auranya tidak terlalu kuat, tetapi tatapan matanya membuat jantung seseorang berdebar karena takut. Mingyu, keberuntunganmu tidak buruk. Pria jangkung dan kurus itu berdiri di sana, kakinya sedikit melayang di udara, menatap Mingyu. Hehe, Mingyu memperlihatkan senyum yang sederhana dan jujur. Pisau pemotong udara, aku akan membelinya. Pria jangkung dan kurus itu berkata, pisau ini cocok untukku. Senjata energi genetik level 5, aku tidak dapat melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Mingyu tersenyum, merupakan kehormatan bagiku untuk membiarkan jenderal menggunakannya. Setelah itu, Mingyu menyerahkan cincin penyimpanan, mengambil pisau pemotong udara yang baru saja didapatkannya sendiri. Pisau tebal itu melayang langsung ke arah pria jangkung dan kurus itu. Pria jangkung dan kurus itu mengulurkan tangannya dan menerima pisau pemotong udara, matanya berbinar. Dua sinar cahaya keemasan melesat keluar dari matanya ke permukaan bilah pedang, ukiran aneh pada bilah pedang itu membuat matanya semakin bersinar. Pedang yang bagus. Pria jangkung dan kurus itu memberi isyarat dengan bilah pemotong udara, berayun ke arah langit. Hua, langit biru yang cerah berubah menjadi hampir seperti sepotong kain, segera robekan sepanjang sekitar 2 hingga 3 kilometer diiris, sangat tajam dan bersih. Retakan itu dapat terlihat jelas untuk sementara waktu sebelum mulai pulih dan kembali ke keadaan semula.
Hahaha, pria jangkung dan kurus yang sangat dingin itu akhirnya tidak dapat menahan tawa keras. Selamat Jenderal, Mingyu membungkuk. Haha, ini memang bila pemotong udara, pemahamanku tentang asal-usul ruang angkasa hanya setebal sehelai rambut, namun dengan bantuan bila pemotong udara ini, kekuatanku telah meningkat pesat. Pria jangkung dan kurus itu menatap Mingyu. Mingyu, aku akan menyimpan ini, tentu saja aku tidak akan membiarkanmu kehilangan kesepakatan ini. Aku sudah mentransfer uang ke rekeningmu, juga, aku berutang budi padamu. So, pria jangkung dan kurus itu langsung menghilang. Luo Feng, Hong, Dewa Petir, dan Hao Gu masih dalam keadaan tidak sadar. Sebelumnya, penguasa sektor itu tiba-tiba muncul, mengambil bilah pemotong udara, mengiris robekan di angkasa, dan tampaknya menghilang. Robekan angkasa, robekan sepanjang 2 hingga 3 kilometer. Luo Feng terkejut dalam hati, dia benar-benar mampu mengiris robekan ke angkasa. Juga, dia berteleportasi. Dia tidak berteleportasi, tetapi terbang. Hanya saja kecepatan terbangnya sangat cepat, dan tidak menimbulkan hambatan angin, itu karena penguasa sektor itu mengendalikan asal-usul alam semesta. Suara Babata bergema, terbang, seberapa cepat? Luo Feng bertanya, saat dia pergi, kecepatannya mencapai sekitar 32.169 km per detik. Luo Feng berkedip beberapa kali, kecepatan cahaya hanya 300.000 km per detik, dan penguasa sektor tadi, meskipun dia belum mengeluarkan kecepatan penuhnya, dia masih mampu langsung mencapai 1/10 kecepatan cahaya, memang kekuatan yang dapat dengan mudah menghancurkan sebuah planet dan semua kehidupan di dalamnya dengan lambaian tangannya. Di dalam villa, penguasa domain yang tinggi dan kokoh Mingyu tertawa riang sebelum berdiri. Luo Feng, aku mengambil pisau pemotong udara yang kamu berikan padaku dan menjualnya dengan harga tinggi. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Mingyu tertawa sambil menatap Luo Feng, bicaralah, siapakah level 9 alam semesta yang kau ingin aku bunuh sebelumnya? Nuolan San, kata Luo Feng. Hong dan Dewa Petir juga menatap Mingyu dengan cemas. Nuolan San, Mingyu sedikit terkejut, alisnya berkerut, dia. Apakah ada masalah? Tanya Luo Feng. Sedikit masalah, tapi bukan masalah besar. Mingyu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dia memperoleh gelar prajurit kapak perang, maka peluangnya untuk menerobos ke penguasa domain sangat tinggi. Oleh karena itu gedung 100 harimau selalu memperlakukannya sebagai elit, namun dia belum juga berhasil setelah bertahun-tahun, terutama sekarang karena dia tidak terlalu jauh dari akhir rentang hidupnya, ditambah statusnya di gedung 100 harimau telah jatuh, seharusnya tidak ada apa-apa. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir menghela napas lega, ketiganya saling bertukar pandang. Nuolan San, dia harus mati. Dengan begitu, mereka benar-benar bisa menemukan kedamaian. Biarkan aku melihat, di mana di bintang Changlan dia pergi. Mingyu memejamkan matanya, energi roh tak berwujud dengan cepat menyebar, menutupi seluruh bintang Changlan sambil sengaja menghindari para penguasa sektor. 1 detik kemudian, Mingyu membuka matanya. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir melihat dengan penuh harap. Dia tidak ada di bintang Changlan. Mingyu menggelengkan kepalanya. Tidak di sini. Luo Feng dan dua lainnya terkejut. Aku sudah memeriksa seluruh bintang Changlan, dia memang tidak ada di sini sekarang. Mingyu berkata dengan nada meminta maaf, maafkan aku, jika aku bertemu dengannya lain kali, aku pasti akan membunuhnya dan memenuhi janjiku. Tidak, itu salah Tuan Mingyu, Nuolan San hanya beruntung. Kata Luo Feng, merasa menyesal. Kesempatan yang bagus dan mereka tidak berhasil membunuh Nuolan San. Jika mereka bisa membunuhnya dengan satu pukulan ini, maka seluruh dunia dalam perjalanan dunia ini akan menjadi sempurna. Di dalam alam semesta yang gelap, sebuah kapal alam semesta terbang cepat, di dalam ruang kendali. Guru, kita kembali begitu cepat, ada begitu banyak orang kuat di bintang Changlan, pertemuan yang langka, bukankah lebih baik tinggal lebih lama? Dua prajurit alam semesta berdiri di samping, memeriksa catatan tentang bagaimana Mingyu dan Luo Feng terhubung. Dua prajurit tingkat alam semesta menggelengkan kepala. Aku sudah bertanya-tanya, tidak ada yang tahu. Aku juga, tidak ada yang pernah mendengar Tuan Mingyu memiliki orang penting di bawahnya bernama Luo Feng. Wajah Nuolan San pucat pasi saat mendengarkan jawaban muridnya. Luo Feng ini tahu bahwa aku ingin membunuhnya, oleh karena itu dia menjalin hubungan baik dengan Tuan Mingyu. Dia kemungkinan besar akan meminta Tuan Mingyu untuk membunuhku.
Nuolan San berpikir, dan Tuan Mingyu dan aku tidak berasal dari organisasi yang sama, dia bahkan tidak akan berpikir dua kali, tidak masalah, lebih baik aku meninggalkan bintang Changlan lebih awal. Sejak dia mengetahui Luo Feng dan kelompoknya pergi bersama Mingyu, Nuolan San tidak bisa tenang. Setelah itu, dia segera mengambil kapalnya dan meninggalkan bintang Changlan. Energi roh yang tak berbentuk menyebar dengan cepat, menutupi seluruh bintang Changlan sambil sengaja menghindari para penguasa sektor. 1 detik kemudian, Mingyu membuka matanya. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir melihat dengan penuh harap. Dia tidak ada di bintang Changlan. Mingyu menggelengkan kepalanya. Tidak di sini. Luo Feng dan dua lainnya terkejut. Saya sudah memeriksa seluruh bintang Changlan, dia memang tidak ada di sini sekarang. Mingyu berkata dengan nada meminta maaf, maafkan saya, jika saya bertemu dengannya lain kali, saya pasti akan membunuhnya. Dan memenuhi janji saya, itu bukan salah Tuan Mingyu, Nuolan San hanya beruntung. Luo Feng berkata, merasa menyesal, kesempatan yang bagus dan mereka tidak berhasil membunuh Nuolan San. Jika mereka bisa membunuhnya dengan satu pukulan ini, maka seluruh dunia dalam perjalanan dunia ini akan menjadi sempurna. Di dalam alam semesta yang gelap, sebuah kapal alam semesta terbang cepat, di dalam ruang kendali. Guru, kita kembali begitu cepat, ada begitu banyak orang kuat di bintang Changlan, pertemuan yang langka, bukankah lebih baik untuk tinggal lebih lama? Dua prajurit alam semesta berdiri di samping, memeriksa catatan tentang bagaimana Mingyu dan Luo Feng terhubung. Dua prajurit tingkat alam semesta menggelengkan kepala mereka. Aku sudah bertanya-tanya, tidak ada yang tahu. Aku juga, tidak ada yang pernah mendengar Lord Mingyu memiliki seseorang yang penting di bawahnya bernama Luo Feng. Wajah Nuolan San pucat saat mendengarkan jawaban muridnya. Luo Feng ini tahu bahwa aku ingin membunuhnya, oleh karena itu dia menjalin hubungan baik dengan Lord Mingyu. Dia kemungkinan besar akan meminta Lord Mingyu untuk membunuhku. Nuolan San berpikir, dan Tuan Mingyu dan aku tidak berasal dari organisasi yang sama, dia bahkan tidak akan berpikir dua kali, tidak masalah, lebih baik aku meninggalkan bintang Changlan lebih awal. Sejak dia mengetahui Luo Feng dan kelompoknya pergi bersama Mingyu, Nuolan San tidak bisa tenang. Setelah itu, dia segera mengambil kapalnya dan meninggalkan bintang Changlan. Energi roh yang tak berbentuk menyebar dengan cepat, menutupi seluruh bintang Changlan sambil sengaja menghindari para penguasa sektor. 1 detik kemudian, Mingyu membuka matanya. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir melihat dengan penuh harap. Dia tidak ada di bintang Changlan. Mingyu menggelengkan kepalanya. Tidak di sini. Luo Feng dan dua lainnya terkejut. Saya sudah memeriksa seluruh bintang Changlan, dia memang tidak ada di sini sekarang. Mingyu berkata dengan nada meminta maaf, maafkan saya, jika saya bertemu dengannya lain kali, saya pasti akan membunuhnya dan memenuhi janji saya. Itu bukan salah Tuan Mingyu, Nuolan San hanya beruntung. Luo Feng berkata, merasa menyesal, kesempatan yang bagus dan mereka tidak berhasil membunuh Nuolan San. Jika mereka bisa membunuhnya dengan satu pukulan ini, maka seluruh dunia dalam perjalanan dunia ini akan menjadi sempurna. Di dalam alam semesta yang gelap, sebuah kapal alam semesta terbang cepat, di dalam ruang kendali. Guru, kita kembali begitu cepat, ada begitu banyak orang kuat di bintang Changlan, pertemuan yang langka, bukankah lebih baik untuk tinggal lebih lama? Dua prajurit alam semesta berdiri di samping, memeriksa catatan tentang bagaimana Mingyu dan Luo Feng terhubung. Dua prajurit tingkat alam semesta menggelengkan kepala mereka. Aku sudah bertanya-tanya, tidak ada yang tahu. Aku juga, tidak ada yang pernah mendengar Lord Mingyu memiliki seseorang yang penting di bawahnya bernama Luo Feng. Wajah Nuolan San pucat saat mendengarkan jawaban muridnya. Luo Feng ini tahu bahwa aku ingin membunuhnya, oleh karena itu dia menjalin hubungan baik dengan Lord Mingyu. Dia kemungkinan besar akan meminta Lord Mingyu untuk membunuhku. Nuolan San berpikir, dan Tuan Mingyu dan aku tidak berasal dari organisasi yang sama, dia bahkan tidak akan berpikir dua kali, tidak masalah, lebih baik aku meninggalkan bintang Changlan lebih awal. Sejak dia mengetahui Luo Feng dan kelompoknya pergi bersama Mingyu, Nuolan San tidak bisa tenang. Setelah itu, dia segera mengambil kapalnya dan meninggalkan bintang Changlan. Ada begitu banyak orang kuat di bintang Changlan, pertemuan yang langka, bukankah lebih baik tinggal lebih lama? Dua prajurit alam semesta berdiri di samping, memeriksa catatan tentang bagaimana
Mingyu dan Luo Feng terhubung, dua prajurit tingkat alam semesta menggelengkan kepala. Aku sudah bertanya-tanya, tidak ada yang tahu. Aku juga, tidak ada yang pernah mendengar Lord Mingyu memiliki seseorang yang penting di bawahnya bernama Luo Feng. Wajah Nuolan San pucat saat mendengarkan jawaban muridnya. Luo Feng ini tahu bahwa aku ingin membunuhnya, oleh karena itu dia menjalin hubungan baik dengan Lord Mingyu. Kemungkinan besar dia akan meminta Lord Mingyu untuk membunuhku. Nuolan San berpikir, dan Lord Mingyu dan aku tidak berasal dari organisasi yang sama, dia bahkan tidak akan berpikir dua kali, tidak masalah, lebih baik aku meninggalkan bintang Changlan lebih awal. Sejak dia mengetahui Luo Feng dan kelompoknya pergi bersama Mingyu, Nuolan San tidak bisa bersantai. Setelah itu, dia segera mengambil kapalnya dan meninggalkan bintang Changlan. Ada begitu banyak orang kuat di bintang Changlan, pertemuan yang langka, bukankah lebih baik tinggal lebih lama? Dua prajurit alam semesta berdiri di samping, memeriksa catatan tentang bagaimana Mingyu dan Luo Feng terhubung. Dua prajurit tingkat alam semesta menggelengkan kepala. Aku sudah bertanya-tanya, tidak ada yang tahu. Aku juga, tidak ada yang pernah mendengar Lord Mingyu memiliki seseorang yang penting di bawahnya bernama Luo Feng. Wajah Nuolan San pucat saat mendengarkan jawaban muridnya. Luo Feng ini tahu bahwa aku ingin membunuhnya, oleh karena itu dia menjalin hubungan baik dengan Lord Mingyu. Kemungkinan besar dia akan meminta Lord Mingyu untuk membunuhku. Nuolan San berpikir, dan Lord Mingyu dan aku tidak berasal dari organisasi yang sama, dia bahkan tidak akan berpikir dua kali, tidak masalah, lebih baik aku meninggalkan bintang Changlan lebih awal. Sejak dia mengetahui Luo Feng dan kelompoknya pergi bersama Mingyu, Nuolan San tidak bisa bersantai. Setelah itu, dia segera mengambil kapalnya dan meninggalkan bintang Changlan. Arena mereka tidak dapat membunuh Nuolan San, Luo Feng dan tiga orang lainnya hanya dapat pergi dengan menyesal. Mereka pertama-tama pergi ke aliansi tentara bayaran semesta untuk menyerahkan barang-barang untuk lulus ujian pelatihan tentara bayaran. Meskipun mereka tidak menerima cukup batu penjuru angin, Luo Feng dan yang lainnya membunuh sekelompok tim yang mencoba merampok mereka di dunia dalam dunia. Dari barang-barang yang ditinggalkan oleh tim-tim tersebut, mereka menerima beberapa batu penjuru angin. Magang tentara bayaran alam semesta. Kita telah menjadi tentara bayaran, haha. Jumlah petarung kuat di bintang Changlan sebanyak awan, ayo berangkat lebih awal. Baiklah, berangkat ke bumi. Luo Feng dan yang lainnya dengan cepat menuju ke pelabuhan, mengambil pesawat ruang angkasa alam semesta mereka, dan meninggalkan bintang Changlan. 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Lewati alam semesta. Setelah sedikit berguncang sejenak, pesawat ruang angkasa itu mulai mempertahankan kecepatan 1,2x kecepatan cahaya di ruang gelap saat menuju ke arah yang ditentukan. Di ruang kendali pesawat ruang angkasa, Luo Feng mengatur agar pelayan lamanya Ao Gu beristirahat. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir sangat gembira saat mereka tinggal di ruang kendali. Peraturannya sama seperti biasa, kakak laki-laki kedua, kalian masing-masing mendapat 4 miliar dolar alam semesta. Luo Feng dan yang lainnya saat ini sedang membagi hasil rampasan. Kakak ketiga, Hong menggelengkan kepalanya, kali ini, kau yang mengerjakan semuanya. Yang dilakukan kakak laki-laki keduamu dan aku hanyalah merasakan dunia di dalam dunia, menerima sejumlah uang ini hanya. Dewa Petir juga menggelengkan kepalanya, terlalu banyak. Lagi pula, kita bahkan tidak membutuhkan sebanyak itu. Namun, Luo Feng tidak ragu-ragu saat ia langsung mengirim 4 miliar dolar alam semesta kepada Hong dan Dewa Petir. Hong dan Dewa Petir sama-sama menerima surat dari jaringan jagat maya. Kakak laki-laki kedua, jumlah uang ini tidak ada apa-apanya. Kekayaan utama kita adalah harta karun itu, Luo Feng tersenyum. Ya, Hong mengangguk. Hanya satu bilah pemotong udara saja sudah sangat berharga, lalu semua harta karun ini dijumlahkan. Mata Dewa Petir berbinar. Oh ya, kakak laki-laki kedua, set buku petunjuk petirmu, totalnya 5 set. Dengan jentikan tangannya, 5 komputer kuantum mini mulai melayang di atas tangan Luo Feng. Setelah itu, 5 komputer kuantum mini ini jatuh ke tanah. Kakak laki-laki kedua, masing-masing komputer kuantum mini ini berisi buku petunjuk petir. Kau bisa mempelajarinya dengan saksama. Buku petunjuk Tuan Sektor Kabu.
Dewa Petir membungkuk dan mengeluarkan semua chip dari 5 komputer kuantum mini lalu memasang satu ke komputer kuantum mini miliknya sendiri. Rasanya luar biasa. Dewa Petir begitu gembira hingga wajahnya memerah. Dia memejamkan mata saat mulai mempelajari buku petunjuk. Di ruang kendali, Dewa Petir sedang membaca buku petunjuk petir sementara Luo Feng dan Hong berbicara satu sama lain. Kakak ketiga, Hong berkata serius dengan suara rendah. Harga harta karun lainnya jika dijumlahkan sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada pisau pemotong udara. Bagaimana caramu mempersiapkan diri untuk menghadapinya? Jual saja, kata Luo Feng. Bagaimana? Hong mengerutkan kening, harta karun ini terlalu berharga dan mungkin akan menarik petarung yang sangat kuat. Mungkin kita tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan uang dari penjualannya, kita juga akan mengorbankan nyawa kita dalam prosesnya. Luo Feng mengangguk sambil tersenyum, aku mengerti konsep itu, tapi, aku punya cara. Cara apa? Tanya Hong penasaran. Aku akan merahasiakannya untuk saat ini, Luo Feng tersenyum misterius. Sebenarnya, semua harta karun ini jika dijumlahkan jauh lebih berharga daripada semua harta milik seorang penguasa sektor. Lebih berharga daripada cinta abadi. Mengambil harta karun seperti ini, dengan kekuatan tingkat bintang Luo Feng, memang sulit untuk dihadapi. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan mendatangkan malapetaka pada dirinya sendiri saat para petarung hebat menyadari apa yang ada dalam kepemilikan Luo Feng. Jika itu terjadi saat dia baru saja tiba di bintang Changlan, maka Luo Feng memang tidak akan memiliki cara untuk menangani harta karun ini. Namun sekarang, Luo Feng sudah memiliki cara untuk menanganinya, dan dengan cara yang sangat aman juga. Ruang gelap sangat sunyi. Diperlukan waktu sekitar 21 hari untuk pergi dari bintang Changlan ke bumi. Di ruang kendali, setelah Luo Feng dan Hong mengobrol cukup lama, mereka tiba-tiba melihat Dewa Petir membuka lebar matanya. Kakak kedua, Hong tersenyum sambil menatapnya, mengapa matamu terbuka lebar? Aku tidak melihat ekspresi tercengang seperti itu di wajahmu bahkan setelah kita menerima begitu banyak harta karun. Kakak kedua, Luo Feng juga bercanda. Dewa Petir berkedip dua kali dan melihat ke arah Hong dan Luo Feng. Kakak ketiga, aku perlu memberitahu kalian sesuatu. Luo Feng dan Dewa Petir bertukar pandang. Ada yang tidak beres. Apa yang terjadi? Hong menatap Dewa Petir. Dewa Petir bergumam, bukankah orang ketiga mengatakan bahwa dia menerima warisan dari planet Yunmo? Sepertinya aku telah menerima warisan dari penguasa sektor Kabu. Luo Feng dan Hong membelalakkan mata mereka. Warisan, menerima buku petunjuk versus menerima warisan adalah dua ide yang sama sekali berbeda. Aku hanya dengan cepat menelusuri kelima set buku petunjuk itu dan memasang 5 chip yang berbeda, kata Dewa Petir dengan suara rendah. 4 dari set buku petunjuk itu adalah buku petunjuk yang sebenarnya. Namun, chip dari buku petunjuk kelima sebenarnya berisi AI. Dan, itu, AI. Luo Feng dan Hong menyadari sesuatu. Itu pria tua berjanggut putih itu, Dewa Petir berkedip dua kali. Dia bahkan memberiku ucapan selamat dengan mengatakan bahwa aku menjadi murid penguasa sektor Kabu. Penguasa Wu. Luo Feng membeku. Entitas utama dari AI hidup yang kacau itu, penguasa Wu, sebenarnya ada di salah satu dari 5 chip itu. Murid penguasa sektor Kabu. Bagaimana mungkin adegan ini tampak begitu mirip dengan adegan di mana dia menjadi murid, guru planet Yunmo, Huyanbo. Namun, gurunya adalah guru planet Yunmo, Huyanbo. Dan Dewa Petir menjadi murid penguasa sektor Kabu yang telah meninggal. Aku membeli 5 set buku petunjuk tetapi akhirnya membelikan guru untuk saudara kedua. Luo Feng terdiam. Dunia di dalam dunia. Setelah pasukan petualang besar itu benar-benar pergi, beberapa anggota internal aliansi prajurit bayaran semesta seorang penguasa sektor dan 2 penguasa domain, memasuki dunia di dalam dunia dan tiba di depan kastil kuno. Gemuruh gelombang-gelombang, kastil kuno itu runtuh dengan gemuruh. Tuanku, tidak ada harta karun di dalam kastil, seorang pria berjanggut sangat gemuk dengan kulit merah muda yang tampak seperti bola berteriak dengan hormat. Tuanku, AI di dalam kastil ini hanyalah AI biasa dan bukan AI yang hidup. Pria tua berjanggut putih yang hidup di kastil itu pasti salah satu petualang di pasukan petualang dan meninggalkan dunia di dalam dunia, kata pria berjanggut kurus lainnya. Penguasa sektor dalam seragam tempur hitam itu melayang di udara sambil mengerutkan kening, jika begitu, maka terserahlah.
Dunia di dalam dunia itu sendiri adalah harta karun. Hubungi aliansi prajurit bayaran semesta di sektor Gunung Naga Hitam. Dunia guntur akan berhenti menjadi dunia ujian. Aku perlu mendesain ulang dunia di dalam dunia ini. Dunia di dalam dunia ini sepenuhnya dapat menjadi lokasi rahasia bagi aliansi kita untuk melatih orang-orang kita. Baik, tuanku, kata kedua penguasa domain itu dengan hormat. Penguasa sektor berpakaian hitam melayang di udara. Tiba-tiba, dia mengulurkan kedua tangannya gemuruh gelombang-gelombang tiba-tiba, langit berubah menjadi hitam. Energi sumber alam semesta yang kuat terus mengalir dari inti dunia di dalam dunia. Dunia di dalam dunia ini memulai renovasi barunya. Hanya seorang penguasa sektor yang mampu melaksanakan tugas seperti itu. Bintang Changlan, kota tua, lantai atas gedung pencakar langit yang tingginya lebih dari 8.000 meter. Kedua penguasa sektor Hargrey dan Jiang Tianchen duduk berhadapan. Jiang Tianchen, ini yang kau inginkan. Hargrey tanpa berpikir melemparkan cincin penyimpanan spasial yang berkedip yang membentuk busur saat mendarat ke arah Jiang Tianchen di depannya. Jiang Tianchen tersenyum saat dia mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Hargrey, kau benar-benar mitra bisnis yang baik. Berikut kata sandi terakhir untuk kristal warisan, Jiang Tianchen langsung mengirim email ke Hargrey melalui jaringan alam semesta virtual. Hargrey juga segera menerimanya dan tahu bahwa itu berisi kata sandi terakhir. Sebagai penguasa sektor, sangat mudah untuk membagi sedikit kesadarannya untuk mengatasinya. Kau tidak akan mengirim kata sandi palsu, kan? Mata Hargrey berbinar saat mengamati Jiang Tianchen. Aku tidak tahu malu itu. Jiang Tianchen tersenyum tipis. Hargrey, kau bisa pergi ke Bank Universe sekarang juga untuk mencoba dan melihat apakah kau bisa mengambil kristal warisan yang tersimpan. Hargrey langsung berdiri. Wus, dia menghilang begitu saja. Hanya dalam sedetik, di ujung lain Changlan Star di kota yang indah, Hargrey telah memasuki gedung Bank Universe yang sangat mencolok. Nasabah bintang 3, manajer cabang Bank Universe di Changlan Star adalah seorang lelaki tua bungkuk bermata 3 dengan tempurung di punggungnya. Tepat ketika sistem AI Bank memberitahunya bahwa seorang nasabah bintang 3 telah tiba di bank, manajer cabang bergegas ke lobi lantai pertama secepat mungkin untuk menyambutnya. Sesaat kemudian, lobi lantai 19 gedung itu. Tuan Hargrey, manajer cabang itu membungkuk hormat. Karena ia mampu menjadi manajer cabang di planet penting seperti bintang Changlan, ia memiliki banyak wewenang. Kewenangannya memungkinkannya untuk membantu, paling banter, nasabah bintang 3. Saya ingin mengambil barang, kata Hargrey dingin. Mengambil barang, manajer cabang itu bingung. Hargrey ini tidak pernah menyimpan apapun di lokasi ini. Barang dari 10 juta tahun yang lalu, tambah Hargrey. Tuan Hargrey, barang dari 10 juta tahun yang lalu pasti telah diangkut ke cabang Ganwu Universe. Untuk disimpan, manajer cabang tersenyum, selama Tuan Hargrey berhasil memberikan nomor akun dan kata sandi yang benar, kami akan membawa barang dari alam semesta Ganwu dan membawanya ke lokasi yang ditunjuk pelanggan secepat mungkin. Hargrey sedikit mengangguk, akunnya adalah. Hargrey dengan cepat memberikan nomor akunnya. Keamanan akun ini sangat tinggi, 3 kata sandi diperlukan. Manajer cabang membantu memasukkan angka-angka di samping. Kata sandi pertama adalah, benar, kata manajer cabang di samping. Kata sandi kedua adalah, lanjut Hargrey. Benar, kata sandi ketiga adalah, benar, kata manajer cabang. BIP, manajer cabang tersenyum sambil menatap Hargrey, Tuan Hargrey, sebentar lagi, sistem bank akan segera memberikan informasi terperinci. Namun, dari pengalaman saya, akan memakan waktu sekitar 1 bulan untuk mengangkut sesuatu dari alam semesta Ganwu. Oke, Hargrey menahan napas karena kegembiraan. Dia menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk mendapatkan kristal warisan ini, terutama untuk kata sandi terakhir. Jiang Tianchen mengambil banyak hartanya dalam proses mendapatkan kata sandi terakhir. Wajah manajer cabang tiba-tiba berubah saat dia melihat layar di sampingnya. Apa? Hargrey menatapnya. Tuan Hargrey, saya rasa, tidak perlu memindahkan apapun dari alam semesta Ganwu, manajer cabang itu memandangnya. Hargrey mengerutkan kening. Barang yang disimpan, adalah rekaman, kata manajer cabang. Anda pergi dulu, Hargrey melambaikan tangannya dengan ganas. Ya, manajer cabang meninggalkan ruangan. Hargrey berdiri di depan monitor. Sebuah file audio muncul di layar.
Wajah Hargrave cemberut saat dia mengetuk layar. Dalam sekejap, file audio yang telah disimpan selama 10 juta tahun mulai diputar. Saya sangat gembira untuk memberitahu Anda telah ditipu. Hahaha, jadi bagaimana rasanya, Anda gila? Apakah Anda berkorban banyak untuk 3 kata sandi itu? Hahaha, saya pasti tidak akan memberikan 3 kata sandi itu kepada organisasi yang sama. Saya membuat kalian bekerja seperti orang gila untuk mereka dan kemudian menghancurkan segalanya untuk Anda pada akhirnya. LOL gelombang-gelombang, Hargrave menggertakkan giginya dengan keras. Pak, dengan lambaian tangannya yang marah, Hargrave menghancurkan monitor di depannya menjadi berkeping-keping. Pelanggan bintang 3, Anda menghancurkan properti bank kami. Harap bayar sesuai dengan harga yang diberikan perusahaan kami, sebuah suara elektronik bergema di seluruh ruangan. Hargrave sangat marah. Mati. Dengan ledakan amarah, aura kuat Hargrave mulai memancar dan menyebabkan berbagai barang di lobi meledak. Sejumlah besar pecahan dan debu beterbangan di sekitar ruangan. Kristal warisan, di mana saja. Di tengah debu, Hargrave menggertakkan giginya. Silakan bayar sesuai dengan harga yang diberikan perusahaan kami, suara elektronik bergema di seluruh ruangan. Hargrave sangat marah. Mati. Dengan ledakan amarah, aura kuat Hargrave mulai memancar dan menyebabkan berbagai benda di lobi meledak. Sejumlah besar pecahan dan debu memancar di sekitar ruangan. Kristal warisan, di mana saja. Di tengah debu, Hargrave menggertakkan giginya. Silakan bayar sesuai dengan harga yang diberikan perusahaan kami, suara elektronik bergema di seluruh ruangan. Hargrave sangat marah. Mati. Dengan ledakan amarah, aura kuat Hargrave mulai memancar dan menyebabkan berbagai benda di lobi meledak. Sejumlah besar pecahan dan debu memancar di sekitar ruangan. Kristal warisan, di mana saja. Di tengah debu, Hargrave menggertakkan giginya. Seluruh penggalian dunia di dalam dunia di bintang Changlan telah membuat seluruh medan bintang gunung naga hitam dalam keadaan gelisah. Pernahkah kau mendengar, baru-baru ini ada seorang idiot tingkat penjelajah bintang di bintang Rokna yang mengambil harta karun berharga surgawi untuk dijual. Dan kemudian diambil oleh seorang prajurit tingkat alam semesta, namun prajurit tingkat alam semesta itu tidak hanya kehilangan nyawanya kemudian karena harta karun ini, tetapi seluruh keluarganya juga diratakan dengan tanah. Seorang prajurit tingkat alam semesta kehilangan nyawanya. Keluarga diratakan dengan tanah. Harta karun apa itu? Aku mendengar bahwa sebuah dunia di dalam dunia ditemukan di bintang Changlan baru-baru ini. Barang berharga surgawi ini adalah salah satu dari dalam. Harta karun dari dunia di dalam dunia, itu adalah barang-barang yang menarik bahkan 4 organisasi besar dan 2 tanah suci untuk memperjuangkannya. Mengambil salah satu dari mereka akan bernilai beberapa puluh ribu planet kehidupan. Beberapa puluh ribu planet kehidupan. Ya ampun, seberapa mahal harganya. Pokoknya sekarang seluruh medan bintang Gunung Naga Hitam, banyak keluarga besar dan kecil, organisasi, semuanya mengamati dengan saksama, saat ada yang mencoba menjual barang-barang ini, mereka akan langsung membelinya. Harta karun surgawi semacam ini benar-benar panas di tangan. Tetap saja, banyak orang menginginkannya. Kegilaan, banyak keluarga dan organisasi di dalam medan bintang Gunung Naga Hitam sudah gila, orang harus tahu bahwa kekuatan terbesar di dalam medan bintang Gunung Naga Hitam, 16 keluarga besar, pertama kali diciptakan oleh 16 penguasa sektor. Ini berarti, di medan bintang Gunung Naga Hitam, kekuatan penguasa sektor adalah yang tertinggi, organisasi besar dan kecil lainnya, memiliki prajurit penguasa domain sudah dianggap tidak buruk, dan harta karun dari dunia di dalam dunia, salah satunya, memiliki kekuatan yang sangat memikat bagi penguasa domain manapun, jadi. Kadang-kadang 1 atau 2 harta karun bocor keluar, menarik perhatian berbagai kekuatan, itu sama sekali tidak aneh. Tingkat-tingkat bintang itu, mereka tidak memiliki rute yang bagus untuk menjual sama sekali. Saat mereka mencoba dan mengambil harta karun itu, mereka akan dengan mudah ditemukan. Awasi aku dengan saksama, awasi dengan saksama setiap planet penting di dalam medan bintang Black Dragon Mountain. Saat ada yang mencoba menjual barang-barang surgawi ini, segera laporkan padaku. Ya, Presiden, harta karun ini sangat panas, tanpa kekuatan atau rute untuk menjualnya. Mereka hanya akan membawa tragedi bagi diri sendiri. Dan harta karun ini sangat berharga, bahkan para pejuang tingkat alam semesta yang menginginkannya, masih dapat dengan mudah kehilangan nyawa mereka dalam prosesnya. Di dalam alam semesta yang gelap,
tim kecil Luo Feng duduk di kapal alam semesta dan melanjutkan perjalanan mereka. Itu sudah hari ke-12 penerbangan, mereka masih membutuhkan sekitar 9 hari lagi untuk mencapai bumi. Adapun berita tentang penjelajah tingkat bintang dari medan bintang Gunung Naga Hitam yang sudah mencoba menjual benda-benda surgawi, mereka belum mengetahuinya. Di dalam ruang istirahat kapal semesta, ruang istirahat itu ditata seperti ruang belajar, dengan meja dan kursi, bahkan ada tempat tidur yang sangat nyaman di sampingnya. Sudah waktunya untuk menangani harta karun ini, mereka benar-benar berbahaya untuk dimiliki. Luo Feng duduk di kursi, membuka laptop di atas meja. Ini adalah produk dari bumi, tidak ada jalan lain. Luo Feng sudah terbiasa dengan model bumi yang lebih buruk. Harta karun yang aku tukarkan, bersama dengan apa yang dicuri oleh tanaman merambat kontak awan, totalnya ada 48 harta karun. Ada beberapa yang lebih murah daripada pisau pemotong udara, sementara yang lain lebih mahal darinya. Pisau pemotong udara saja sudah cukup untuk membuat penguasa domain Mingyu sangat bersemangat, bahkan sampai pada titik di mana seorang penguasa sektor langsung membelinya. Ke-48 harta ini jika ditotal, mungkin bisa menyamai kekayaan seorang penguasa sektor secara keseluruhan. Sedangkan untuk penguasa sektor Kabu yang sudah mati, itu adalah tingkat kekayaan seorang yang tidak bisa mati yang lebih miskin. Dari keseluruhan 312 barang, Luo Feng hanya memperoleh 49, satu diberikan kepada Mingyu. Orang bisa melihat seberapa besar penghasilan yang diperoleh Luo Feng. Hubungkan ke jaringan alam semesta virtual. Luo Feng memejamkan matanya, kesadarannya terhubung langsung ke jaringan alam semesta virtual, Teluk Bintang 9 di Pulau Black Dragon Mountain. Ketika Luo Feng muncul di depan pintu rumahnya sendiri, ada Luo Hua yang berjalan santai, matanya berbinar, berteriak, "Kakak." "Luo Hua, ada apa?" Luo Feng tersenyum sambil menatap adik laki-lakinya. "Aku ingin mencarimu sebelumnya, tetapi aku tidak mendapat kesempatan untuk bertemu denganmu." Luo Hua menariknya, "Kakak, duduklah di sini, ada hal penting yang ingin kukatakan padamu." Luo Feng duduk sebentar, menatap adiknya dengan rasa ingin tahu. "Begitulah." Luo Hua menjelaskan, 5 pemerintahan bumi telah berdiskusi dan mereka benar-benar ingin memasuki alam semesta, melakukan kontak dengan beberapa orang di dalam alam semesta. Tidak bisakah mereka memasuki alam semesta virtual? Luo Feng mengerutkan alisnya, di alam semesta virtual, mereka dapat berkomunikasi dengan orang lain. Tidak, mereka ingin melakukan kontak di dunia nyata, kata Luo Hua. Kenyataan. Luo Feng mengerutkan alisnya. Luo Hua melihat situasi itu dan berkata dengan putus asa, "Kakak, tidakkah kau tahu bagaimana keadaan negara-negara di bumi?" Awalnya mereka merasa puas dengan kemampuan mereka untuk memasuki dunia maya, namun seiring berjalannya waktu, ambisi mereka semakin membesar. Ambisi ini tidak dapat dikendalikan. Jika kau membiarkan mereka memasuki dunia nyata sekarang, mereka mungkin akan meminta lebih banyak lagi nanti. Ambisi manusia tidak akan pernah bisa dipadamkan. Begitu ia memiliki sesuatu yang baik, ia tentu akan menginginkan sesuatu yang lebih baik. Tidak masalah, biarkan saja mereka. Luo Feng berkata dengan serius. Mengizinkan mereka. Luo Hua sangat terkejut, dia membelalakkan matanya. Benar, Luo Feng mengangguk, meskipun bumi sangat aman, kita tidak bisa membiarkan manusia bumi tinggal di sana selamanya. Sudah waktunya membiarkan mereka berhubungan dengan alam semesta, biarkan mereka mengalami kesulitan dan kesengsaraan, barulah mereka akan menyadari bagaimana manusia bumi akan bertahan hidup di alam semesta. Luo Hua curiga, tapi saudara, planet mana yang bisa mereka tuju? Apakah orang-orang pengelola planet itu setuju dengan imigrasi skala besar? Jika orang-orang itu tidak setuju, aku harus membeli planet itu. Luo Feng tersenyum, terlebih lagi, aku memiliki 100 planet kehidupan atas namaku, sebagai seorang pemimpin, imigrasi pasti akan jauh lebih mudah. 100. Luo Hua membelalakkan matanya, "Kakak, aku akan memberitahumu saat aku kembali." Luo Feng tersenyum dan berdiri, adapun manusia bumi yang ingin pindah ke alam semesta, aku akan berdiskusi dengan mereka saat aku kembali. Oh, kita akhiri saja di sini hari ini, aku masih punya urusan yang harus diselesaikan. Baiklah, Luo Hua juga berdiri. Surat. Luo Hua dengan penasaran membuka surat itu, ini adalah pemberitahuan dari bank. Mereka memberitahunya bahwa rekeningnya telah mentransfer $4 miliar alam semesta, $4 miliar alam semesta.
Luo Hua terkejut. Itu untukmu, semoga beruntung dan bekerja keras. Suara Luo Feng terdengar dari kejauhan. Luo Hua mendongak, Luo Feng yang jauh sudah berjalan keluar dari distrik Teluk Bintang 9, melihat punggungnya, Luo Hua merasa sangat terkejut, apa yang telah dilakukan saudaraku beberapa hari ini, bagaimana dia bisa mendapatkan 4 miliar dolar alam semesta untuk diberikan kepadaku begitu cepat, dan ini adalah dolar alam semesta, bahkan lebih berharga daripada dolar Ganwu. Di pintu masuk distrik Teluk Bintang 9, Luo Feng melambaikan tangannya di udara. Segera, sebuah kereta yang ditarik oleh 2 kuda bersayap turun, Luo Feng melompat ke dalam kereta dan duduk. Tuan, kemana? Sopir itu bertanya. Ke Bank Galaksi Alam Semesta, kata Luo Feng. Seketika, sayap kuda mengepak dan kereta cepat itu terbang ke udara, terbang dengan kecepatan yang mengejutkan, namun kereta tetap stabil dan nyaman ditiup angin. Di alam semesta virtual, biasanya tempat-tempat yang jauh ditempuh dengan menggunakan pengiriman koordinat, tempat-tempat yang lebih dekat ditempuh dengan kereta ini, itu karena struktur tubuh setiap orang sebanding dengan siswa tingkat 4 di alam semesta virtual, karenanya mereka tidak dapat terbang dan gerakannya cepat, karenanya mengandalkan kuda terbang ini jauh lebih cepat. Tentu saja, duduk di kereta ini membutuhkan uang. Sangat indah, duduk di kereta, melihat ke bawah ke Pulau Gunung Naga Hitam yang sangat besar, itu memang luar biasa. Apa itu? Luo Feng tampak terkejut melihat langit. Di antara awan, ada kota terapung, dan karena melayang sangat tinggi di langit, jika seseorang berdiri di tanah di bawahnya, ia tidak akan dapat melihatnya dengan mata telanjang. Hanya ketika duduk dan terbang di kereta-kereta ini seseorang dapat melihat melalui awan-awan kota yang samar-samar terlihat. Kota terapung. Sopir itu tertawa, kota terapung Gunung Naga Hitam kita. Setiap pulau, setiap benua memiliki kota terapung. Kota terapung. Luo Feng terkejut. Biasanya hanya kekuatan yang lebih besar atau setidaknya prajurit tingkat alam semesta yang memiliki hak untuk memasuki kota terapung. Sopir itu tertawa dan menjelaskan kepada Luo Feng sambil mengendalikan kuda-kuda terbang, "Tuan, kita telah tiba di Bank Galaksi Alam Semesta." Kuda-kuda terbang itu bergegas turun dan sayap mereka mengepak dengan lembut, keempat kuku mereka mengambang di udara, dengan lembut mendarat di pintu masuk Bank Galaksi Alam Semesta. "Terima kasih." Luo Feng tertawa saat ia turun, kereta itu dengan cepat melesat menuju langit lagi, biaya-biaya secara otomatis dipotong dari akun orang tersebut. Pulau Gunung Naga Hitam Alam Semesta Virtual, Bank Galaksi Alam Semesta. Selamat datang. Luo Feng melangkah masuk ke bank, langsung menuju jalur layanan mandiri di samping dan masuk, setelah itu ia masuk ke ruang bilik layanan mandiri. Masuk ke ruang pribadi, silakan masuk ke akun Anda. Suara otomatis itu terdengar. Luo Feng dengan cepat masuk, ini adalah akun bintang 5 gurunya. Segera sinyal di dalam ruangan memindai Luo Feng dan karena Luo Feng pernah menarik uang di Jade Rockstar sebelumnya, itu telah meninggalkan. Catatan dasar, kode sandi diotorisasi, pengguna diotorisasi, gemuruh, yang awalnya merupakan ruangan normal segera berubah menjadi ruangan mewah, Ai wanita yang sangat cantik berdiri di samping, dengan hormat berkata, "Klien bintang 5 yang terhormat, apa kabar? Saya Ai tanda pagar 008231, di sini untuk melayani Anda." "Apa kabar?" Luo Feng tersenyum sambil menatap Ai perempuan itu, diam-diam senang. Semuanya berjalan sesuai dengan yang disebutkan Babata. Karena dia telah berhasil membuka akun bintang 5 sebelumnya, dia sudah dianggap sebagai klien bintang 5 di Bank Galaksi Semesta. Orang harus tahu, Luo Feng telah memperoleh 20 miliar dolar semesta dari Mingyu. Ini lebih dari kekayaan banyak penguasa domain. Namun dia hanya menjadi klien bintang 2 saat itu. Klien bintang 5, berapa tingginya? Bank Galaksi Semesta ini, sebagai klien bintang 5, memiliki banyak layanan yang sangat terperinci. Tentu saja, layanan ini juga membutuhkan uang. Saya perlu mengurus beberapa barang. Luo Feng menatap Ai perempuan di depannya. Ai perempuan itu dengan lembut membungkuk, "Klien bintang 5 yang terhormat, Bank Galaksi Semesta kami memiliki layanan, penjualan barang, kami memiliki banyak sekali rute dan jaringan untuk menjual barang apapun di alam semesta yang luas, di semua negara di alam semesta. Kami pasti dapat membantu Anda menjualnya dalam waktu sesingkat mungkin, kami hanya meminta 1/1000 dari kesepakatan." Luo Feng tertawa, beginilah cara klien bintang 5 diperlakukan, menjual barang-barang berbahaya dan panas ini semudah itu.